Presiden Prabowo untuk segera menjunjung tinggi hukum dan mengadili dan menangkap serta mengadili orang-orang yang bersalah, termasuk nih kasus korupsi di Bintan. Nah, kita ke Bintan itu melihat lapangan, tidak ada reboisasi di sana, Bang. Kita sudah sampai di sana, kita sudah melakukan investigasi lapangan langsung, dan realitanya itu tidak ada gitu loh. Nah, kita mau ini diusut. Bila perlu, Prabowo menggunakan haknya sebagai kepala negara, memerintahkan aparat terkait, baik penegak hukum, untuk segera bekerja dengan benar, menindaklanjuti kasus ini, serta memproses hukum yang ada. Itu yang kita mau, Bang. Masalah dia ditangkap atau tidak itu urusan nanti. Yang kita mau proses hukumnya dijalankan sesuai dengan koridornya dan dibawa ke pengadilan. Itu yang kita mau, bukan ada muncul SP3 dan lain-lainnya. Ini kita nggak mau, karena memang kuat dugaan kita kasus ini mau di SP3 kan, Bang. Makanya kita melawan terus, kita tidak mau ini SP3. Adili dulu. Kalau memang terbukti bersalah, hukum. Itu yang kita mau. Ini kedatangan saya untuk keempat kalinya dari Batam ke Pulau Riau ke Jakarta, keempat kalinya, tentang DJPL, dana jaminan pasca tambang sebesar 168 miliar. Dana itu raib, hasil supervisi KPK tahun 2018. Dana itu raib 168 miliar. Yang bisa mengambil dana itu bupati dan pimpinan perusahaan. Pada waktu itu bupatinya adalah Ansar Ahmad SEMM, yang mana sekarang beliau menjadi gubernur Kepulauan Riau untuk 2 periode. Yang kedua, sampai detik ini tidak ada reboisasi. Ini jelas melanggar pidana. Dananya hilang dan tidak ada reboisasi. Kami bertiga sangat menyayangkan kepada perwakilan DPP Gerindra. Laporan Bapan sudah diambil setahun yang lalu. Dan terakhir ini sudah masuk penyidikan, diteken oleh Direktur Penyidikan Bapak Abdul Kohar, berpangkat bintang 2. Kami meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menindaklanjuti laporan dana pasca tambang oleh mantan Bupati Bintan, yaitu Ansar Ahmad SEMM, yang sekarang menjadi Gubernur Kepulauan Riau. Jangan sampai negara kalah dengan mantan Bupati Bintan, Ansar Ahmad SEMM. Selanjutnya kepada kolega saya, silakan. Tahun kemarin kami datang ke Batam untuk melihat sendiri kondisi di lapangan. Ke Bintan. Ke Bintan ya? Iya, dari Batam ke Bintan melihat kondisi itu. Dan memang apa yang dikatakan itu benar. Dan semua bukti-bukti ini sampai tingkat sidik juga benar. Yang jadi masalah kenapa ini menjadi tanda tanya besar. Yang Anda tanyakan tadi itu menjadi tanda tanya kami juga. Bahkan kali ini untuk konferensi pers saja kita lakukan di trotoar. Mestinya DPP Gerindra menerima kami. Ada apa ini? Katanya lapor Gerindra, lapor. Giliran kita lapor, malah kita merasa seperti terusir. Ini tanda tanya besar juga. Pertanyaan itu kita tanyakan kepada Gerindra dan Prabowo. Kenapa, Pak? Ini rakyat lagi lapor. Dan ini benar. Udah naik sidik. Kenapa nggak ada tindakan? Jangankan ditindak, diterima aja. Kita untuk konferensi pers di dalam, rekan-rekan wartawan melihat sendiri ini kondisi. Kita di trotoar. Apakah begini partai yang katanya mau menerima laporan rakyat? Kita lihat kok. Bahkan admin-admin media sosial mereka mengatakan lapor Gerindra, lapor Gerindra. Woi Gerindra, kita udah lapor. Jangan didiamkan. Jangan cuma gara-gara yang melapor ini bukan siapa-siapa lalu dianggap nggak penting. Jangan begitu. Sementara laporan Jokowi langsung ditindaklanjuti. Jangan begitu dong. Apakah ini dugaan aja? Apakah yang terlapor di masalah ini mantan Bupati Bintan juga salah satu geng Solo? Apakah itu? Apakah karena menjadi geng Solo lalu Prabowo takut? Ini tanda tanya besar. Sementara kalau laporan Jokowi sampai hari ini gimana? Jadi itu Bang, pertanyaan itu untuk Gerindra. Ayolah, kali ini bela rakyat sekali-sekali. Ini jelas-jelas kok. Beliau bukan orang partai politik. Kita ini bukan orang partai politik. Kita cuma mau
benar-benar ini mantan Bupati Bintan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kesalahannya, bukan malah sekarang pencitraan sana sini, bahkan jadi gubernur. Begitu. Terima kasih. Bang, boleh tahu? Ya, kita sudah lanjut ke KPK. Itu kurang lebih 2 bulan yang lalu. Nah, KPK membalas surat saya. Isinya mengatakan bahwa KPK akan koordinasi dengan penegak hukum. Mungkin dengan Jampisus. Karena Jampisus mengatakan di sini sudah sidik. Sangat disayangkan, KPK itu kan penegak hukum. Lalu koordinasi dengan penegak hukum. Lalu KPK ini fungsinya apa? KPK jangan hanya fokus kepada Hasto yang tidak merugikan keuangan negara. Ini jelas mantan Bupati Bintan, hasil supervisi KPK. KPK mengatakan, bukan saya mengatakan, KPK mengatakan 168 miliar raib tidak ditemukan. Jadi lucu banget. KPK mengatakan raib, tapi untuk mengusutnya harus koordinasi sama penegak hukum. Betul. Mau dibilang tolol mereka KPK. Nah, jika kayak gitu bagus KPK dibubarkan. Bubarkan aja KPK, kita cukup kejaksaan, cukup ada. Karena apa? Ketika mereka punya lembaga otonom sendiri yang sudah berbadan hukum, yang sudah dilindungi undang-undang, tapi bahasanya masih koordinasi. Lah mereka kan punya metode sendiri. Kenapa harus koordinasi? Atau jangan-jangan tanda kutip nih, koordinasi apa? Koordinasi mau jadikan ATM nih. Nah, bisa jadi. Bisa jadi mau jadikan ATM nih gubernur. Kita tidak mau seperti itu. Yang kita mau adalah proses hukum. Tegakkan hukum setegak-tegaknya. Itu yang kita mau karena ini negara-negara hukum. Kalau memang hukum sudah tidak ada lagi, biar tahu kami di daerah rakyat ini bikin gerakan-gerakan barbar. Nah, begitu. Itu yang kita mau gitu loh. Kalau hukum tidak ditegakkan, berarti kita mau nih negara ini bubar, bikin gerakan barbar. Biar tahu kami ini rakyat bikin barbar-barbarian. Situ dia, teman-teman.